Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 2, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan video tentang terkait uh, tutorial Microsoft Excel. Di sini video ini ditujukan untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Oke, di sini seperti yang saya bilang, saya akan coba membahas terkait Microsoft Excel, dari mulai apa sih itu Microsoft Excel serta tutorial cara memakai cara menggunakan Microsoft Excel. Kita mulai dari yang pertama, apa sih Microsoft Excel itu? Kayak di sini, Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Selain itu, tidak sedikit para ahli yang mendefinisikan sendiri pengertian dari Microsoft Excel. Nah, di sini ada sebut saja menurut Azhar tahun 2019 yang mengatakan bahwa Microsoft Excel merupakan program aplikasi Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Nah, seperti dengan penamaannya, Microsoft Excel ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Tentunya, program tersebut dapat dijalankan pada sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Salah satu fitur dari aplikasi ini adalah kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing yang agresif dari Microsoft. Selanjutnya, di sini ada masuk ke sejarah dari Microsoft Excel sendiri. Nah, di sini kita lihat nih, ini ada lambang dari, ada logo dari Microsoft Excel itu sendiri, di mana di sini kita coba bahas sejarahnya. Yang pertama, Microsoft membuat sebuah program spreadsheet multi-plane yang sangat populer dalam sistem CPM pada tahun 1982. Dalam hal inilah yang membuat Microsoft memulai pengembangannya terhadap sebuah program spreadsheet yang sekarang dikenal dengan Excel. Tentu saja, dengan tujuan untuk melakukan lebih baik lagi dari apa yang dilakukan oleh Lotus 123. Pada tahun 1985, versi pertama dari Excel dirilis untuk Macintosh, dan selang 2 tahun kemudian juga merilis versi Windows-nya pada November 1987. Meskipun terbilang saingan berat dari Excel, namun pada akhirnya Excel mulai menggeser Lotus 123 dalam pangsa pasar program spreadsheet. Dengan begitu, Microsoft menjadi salah satu perusahaan pengembang aplikasi perangkat lunak untuk komputer pribadi yang andal. Ya, di sini ada sejarahnya tadi ya, Excel. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari Excel. Ya, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak ya terkait mulai dari pengertian apa sih itu Excel, lalu sejarah dan fungsinya, karena nanti saya akan fokus ke tutorial cara menggunakan Excel. Tapi sebelumnya kita bahas ke fungsi Excel dulu. Di sini ada 4 fungsi Excel. Yang pertama ada mengatur data. Maksudnya apa sih? Nah, dalam hal ini kita dapat membuat atau mengedit, mengurutkan, menganalisis serta meringkas dan memformat data. Lalu yang kedua ada fungsi keuangan, di mana Excel ini dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan, anggaran, menganalisis pinjaman, penjualan, pemasukan, inventaris, serta riset-riset harga. Lalu yang ketiga ada perhitungan waktu. Nah, di sini maksudnya itu dapat minimalisir kesalahan dalam memasukkan angka dalam data. Dengan kata lain, Excel berlaku untuk Anda yang bekerja dalam bidang terkait dengan tanggal dan waktunya. Lalu yang keempat ada fungsi kompatibilitas. Artinya di sini adalah Microsoft Excel dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam hal perhitungan. Namun, fungsi kompatibilitas ini terdapat pada Excel 2010 ke atas, ya, pada tahun 2010, Excel 2013, begitu juga Excel 2015. Nah, selanjutnya setelah fungsi dari Excel, kita masuk ke, nah, apa sih kelebihan dan kekurangan Excel itu sendiri? Di sini kita lihat ya, ada kelebihan Excel yang pertama, tampilan antarmuka atau interface yang simple dan mudah dipahami. Yang kedua, dapat menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Lalu yang ketiga ada resource RAM dan memori yang kecil dibandingkan program yang sejenis. Lalu ada mendukung Visual Basic. Yang kelima mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Yang keenam menggunakan rumus yang sangat lengkap yang dimana mempermudah dalam kita user yang mengolah angka dan mengolah data di Excel tersebut. Lalu yang kekurangan Excel di sini terdapat 4 kekurangannya. Yang pertama, program aplikasi ini berbayar, tidak gratis. Tentunya kita harus bayar Microsoft Office sendiri. Lalu yang kedua ada fungsi statistik yang terbatas, tidak seperti program-program statistik lain. Contohnya aja apa tuh? Yang program statistik yang lain ya.
Lalu yang ketiga itu ada penggunaannya tidak efektif saat memiliki banyak data yang dimasukkan. Lalu yang keempat itu kekurangan dari Excel adalah tidak menawarkan berbagai kemampuan grafik yang baik, penyesuaian format standar, dan kombinasi kumpulan data-data yang berbeda. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada Microsoft Excel tutorialnya dan cara kerja dari Microsoft Excel itu sendiri. Oke, kita coba masuk ke Microsoft Excel ini ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Microsoft Excel. Nah, ketika kita klik 2 kali untuk program Excel sendiri, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan pertama dari Microsoft Excel. Di sini ada beberapa template seperti blank workbook, billing statement, blueprint, tracker, dan sini kita bisa lihat nih mau template di sebelah sini. Ya, banyak lagi nantinya mau template ini. Sebentar, sorry. Nah, lihat nih. Untuk template di sini sudah terdapat ya seperti welcome to Excel, formula tutorial, power query tutorial. Tapi di sini kita akan coba mulai dengan blank workbook. Ayo, nah, itu kita masuk ke blank workbooknya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, setelah kita masuk ke blank workbook atau template yang paling awal tadi, yang paling pertama, kita akan dihadapkan seperti ini. Nah, tampilannya tidak jauh berbeda seperti Microsoft program-program Microsoft lainnya seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, di mana di sini ada beberapa tabulasi ya, ada home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan help. Nah, di mana di setiap tabulasi sendiri memiliki ribbon yang memiliki beberapa menu seperti home ada clipboard, font, element, number, styles, di mana terus di insert juga memiliki ribbon yang ada tables, add-ins, chart, ada local graphics, sparkline, filter, di page layout kita juga ada them, page setup, scale to fit, set option, and arrange. Lalu kita masuk saja ke inilah Microsoft Excel di mana di sini terdapat yang namanya baris, kolom, dan sel. Lalu apa sih perbedaan ketiga itu? Nah, kalau kolom itu merupakan ini kolom nih, kolom A, kolom B, kolom C, kolom B. Jadi kolom itu adalah dari atas ke bawah. Ini kolom A, lalu ini kolom B, yang ini kolom C. Sedangkan baris itu adalah yang datar. Jadi ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ini baris 5, ini baris 10, dan baris-baris terusnya. Lalu ketika kita sudah tahu nih apa itu kolom, apa itu baris, kita langsung harus tahu juga nih sel. Sel itu apa? Sel itu ini ketika saya mencet di sini, saya mengaktifkan ini artinya kita mengaktifkan sel B2. Ini dilihat nih dapat jelas ini sel B2, lalu kita bisa ya ini sel B3, ini sel C3, ini sel C4. Kalau kita sektor saya klik di sini berarti ini adalah sel O4. Dan klik di sini itu ada sel N13. Kenapa sel 13? Karena perbatasan kolom N dengan baris 13. Ya. Oke, selanjutnya karena di sini saya akan praktikkan bagaimana sih tutorial menggunakan Excel berdasarkan program studi yang berkaitan yaitu akuntansi. Di sini saya akan coba membuat laporan kas masuk dan kas keluar. Kita buat contohnya aja ya teman-teman. Di sini kita coba tulis dulu aja. Di mana ada laporan masuk keluar. Misalnya di sini untuk contohnya perusahaan apa nih? Mungkin dari tempat saya bekerja mungkin ya. Di sini coba kita tanya dengan saya Kopi dari lalu di sini periodenya kita masukkan periode misalnya saja buat ini Juli 2022. Oh sorry. Misalnya periode Juni 2022. Oke. Kita sudah masuk ke judulnya di mana sini kita bisa untuk match and center di mana sini lihat nih. Ada pilihannya guardian dari tengah, ada match across. Nah, lalu di sini kita bisa ke tengah ini judulnya ini, lalu kita bold aja. Nah, inilah sebagai judul dari laporan kas masuk dan kas keluar di sini. Jadi kita melek. Nah, ini judulnya ada laporan kas masuk dan kas keluar karena saya Coffee dan Interi periode Juni 2022. Lalu di sini kita bisa tulis nih. Di sini misalnya kita tulis tanggalnya dulu, tanggal, deskripsinya. Di sini misalnya ada uang masuk, kas masuk.
kas keluar. Lalu di sini ada misalnya saldo. Oke, ini misalnya kita dua kali ya. Yang deskripsi kita besarkan karena nanti kan ini ada biasanya kita masukkan terus kita besarin dulu nih masing-masing kolomnya, masing-masing judul selnya. Di sini tanggal kita besar di sini, deskripsi kita bisa kita kasih agak space lebih lebar lagi karena nanti kita tulis beberapa keterangan untuk kenapa kas masuknya dari mana ya. Di sini kita coba kas masuk kita sini, kas keluar juga ini, dan saldonya kita sebut aja. Sorry. Oke, seperti ini, dan lagi-lagi tulisannya kita ketengahin semua ya, kita ketengahin lalu kita bold, dan tentunya kita beri warna agak berkesan ya. Inilah judul dari tabel yang kita buat. Di sini kita atur tanggalnya, kita coba untuk pemain tanggal. Di sini ada, kita bisa mengatur tanggal ya, mengatur time di sini. Time kita bisa tulis, oh sorry, tulis date sini tanggal, kita pakai garis miring aja ya, 14/3 misalnya 12. Oke, jadi ketika kita bisa tulis di sini tanggal, misalnya tanggal 5 Juni, coba itu akan Indonesia. Kita bisa aja karena kita tulis di sini aja misalnya 5 Juni, nanti seterusnya misalnya di tanggal 8 Juni buatnya 2 di bawahnya misalnya ada tanggal 5. Kita coba tulis di sini misalnya di tanggal 5 Juni kita mempunyai duit saldo atau ada kas masuk, ada kas kita coba ini coba teman-teman ya. Ini kita buat tabelnya. Oke, tulisnya ada kas masuk sebesar 300.000. Ini saya coba tulis dengan cepat. Ini kenapa saya masukin ini, jadi kita blok dulu semuanya. Blok semuanya sini. Kita blok semua itu. Tinggal kita formatting koma di sini. Ini ya, lagi kita kenapa tulis begini karena nanti tinggal kita formatting koma seperti ini, bagian sini lalu menjadi 300.000. Kas keluarnya belum ada di sini, lalu saldonya di sini adalah sama dengan, kita kasih rumusnya adalah dengan kas masuk dikurang dengan kas keluar. 300.000, maka 300.000 karena di sini belum ada kas keluar, jadi kas masuk saldonya adalah saldo utama kas masuk. Misalnya di sini kita buat di data tanggal 8 Juni ada pengeluaran untuk membeli bahan baku, misalnya pembelian bahan baku itu sebesar misalnya ya tulis teman-teman 100.000. Oke, kemudian kita formatting koma lagi 100.000. Lalu di saldo di sini berarti kita tinggal tulis saldo ditambah
kas masuk dikurang kas keluar. Oke, nah langsung kelihatan nih 200.000. Kenapa 200.000 ini dapat dari mana? Adalah ketika saldo ditambah kas masuk, karena kas 100.000 berarti 300, masih 300, anggap di sini 300.000 dikurang 100.000 kas keluar. Artinya di sini adalah 200.000. Jadi saldo sisanya adalah 200.000. Oke, kita tarik aja nih ke bawah dulu. Nantinya kita akan mengerjakan formula seperti ikuti di bawah, seperti ini di atasnya. Lalu coba kita contoh buat, misalnya ada tanggal 13 Juni 2022 gitu kan. 13 misalnya ada kas masuk pagi, misalnya kas masuk sebesar 150.000 gitu kan. 150.000, jangan lupa kita untuk formatting koma. Nah, langsung di sini ada bisa langsung keluar lagi. Kenapa? Tinggal 310.000 itu ya, artinya 200.000 di sini ditambah saldo di sini. Langsung ribet sendiri teman-teman ya. Lalu misalnya lagi di tanggal yang sama 13 Juni 2022 gitu kan. 2022 sorry. Nah, ada untuk pembayaran misalnya pembayaran aplikasi kasir misalnya. Kasir ini sebesar misalnya ya taruh 200.000 rupiah gitu. Ya, jangan lupa kita formatting koma di sini. Nah, langsung nih kita 150.000 rupiah di sini sisanya kan. Jadi Excel ini memudahkan kita untuk membuat segala ibaratnya kita membuat pekerjaan kita menjadi mudah, khususnya untuk kalian-kalian, untuk saya pribadi mahasiswa akuntansi yang nantinya akan bergelut gitu dengan aplikasi Excel ini. Program Excel ini tentunya akan sangat memudahkan pekerjaan ya, kas masuk bahkan laporan keuangan sendiri. Lalu kita teruskan teman-temannya. Lanjutkan misalnya tanggal 18, tanggal 20 Juni 2022. Di sini ada lagi kas masuk sebesar misalnya kas masuk sebesar 500.000 rupiah gitu kan. 500.000 rupiah, jangan lupa kita formatting koma di sini. Oke, jadi ya 601.000 rupiah dengan saldonya jadi 80.000 rupiah. Lalu misalnya di tanggal 25 Juni 2022, sorry, itu ada pembayaran misalnya pembayaran listrik gitu, teman-teman ya. Pembayaran listrik kita habis, pembayaran listrik kita habis jadi 400.000 rupiah. Koma di sini. Berarti saldonya akan berkurang sendiri menjadi 210.000 rupiah. Lalu untuk yang di bawahnya ini kita bisa tulis nih, kita bisa tulis misalnya total gitu kan, total di sini gitu kan, totalnya di sini misalnya rumus saja, tinggal sum gitu kan, kurung dari sini sampai sini dan terus kurung. Oke, kita lihat nih 100.000, begitu juga dengan sini sama dengan saham. Kurung ke sini bawah kurung. Oke. Berubah di bawah ini kurung. Sorry teman-teman. Kurung. Dari situ yang 1.000 rupiah ya teman-teman ya. 300.000 rupiah. Jadi untuk saldo total ya, di saldo akhir itu tinggal kita kurang aja saldo di kas total di kas masuk dikurang saldo di kas keluar. Jadi sisanya 250.000 rupiah. Jangan lupa ini kita beri warna juga biasakan jadi ya pembedaannya. Di sini kita bisa lihat periode bulan Juli 2022 untuk cara saya konfirmasi materi laporan kas masuk dan kas keluarnya. Di sini ada saldo kas masuk total sama 1 bulan Juli 2022 itu ada 950.000 rupiah, dan di kas keluarnya ada 700.000 rupiah, serta sisa saldonya dari 10.000 rupiah. Jadi ya kurang lebih begini teman-teman untuk tutorial Excel
Tadi kita mulai dari apa itu kolom, apa itu sel, apa itu baris, serta kita coba untuk membuat laporan kas masuk dan kas keluar di sini ya. Untuk misalnya sebagai contoh aja kita buat di sini seperti tadi ada kas masuk, ada pembelian, ada pengeluaran, ada pemasukan seperti itu. Ya kurang lebih seperti teman-teman, kita langsung ke poin-poinnya aja. Oke, nah, kurang lebihnya seperti itu tutorial Excel dari saya. Bila terdapat banyak kesalahan baik dari cara penyampaian maupun materi, mohon dibukakan pintu maaf untuk karya. Saya pamit, sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.